Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi kama yuhibbunallahu yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita hadir bertatap muka dalam rangka kajian keislaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa siapapun yang hadir dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan para malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya, mencurahkan sakinah di dalam hati mereka, kemudian menyebut nama orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dengan bangga kepada makhluk agung yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Berharap kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita nantinya di yaumil akhir, di mana tidak ada syafaat yang bisa kita harapkan dengan izin Allah kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab tafsir Al-Wa'i, pembahasan tentang tafsir surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Surah yang begitu luar biasa menjadi pengobat hati bagi kita ketika kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini dinamakan Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Alam Nasrah karena dimulai dengan kata kabar yang menjelaskan tentang kelapangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Adapun ayatnya berjumlah 8 ayat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Menurut Ibnu Abbas, dalam sebuah riwayat bahwa surah ini terdiri 8 ayat, turun setelah surah Ad-Duha. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita katakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana posisi Islam belum memiliki kekuatan. Karena memang salah satu doa yang dilazimkan oleh baginda Rasulullah SAW pada fase Mekah adalah ketika Nabi SAW meminta Sultanan Nasira, Rabbi adkhilni mudakhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku bersama orang-orang yang benar, keluarkan aku bersama orang-orang yang benar, dan berikan kepadaku kekuasaan yang menolong. Karena memang Rasulullah SAW pahami bahwa dengan keberadaan kekuasaanlah mampu menolong agama ini. Dan mengenai hal itu, Imam Al-Ghazali mengatakan antara kekuasaan dengan agama ini seperti saudara kembar. Agama sebagai asasnya dan kekuasaan atau sultan itu sebagai penjaganya. Sesuatu yang tanpa ada asas maka sesuatu itu akan roboh, sesuatu yang tanpa penjaga maka sesuatu akan hilang. Hari ini Islam tidak memiliki kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang menerapkan Islam secara totalitas, maka banyak kita lihat aturan-aturan Islam itu mulai berguguran. Dari mulai bagaimana cara berekonomi, sekarang ekonomi kita serba kapitalis, liberalis, kemudian bagaimana pergaulan kita sudah liberal, bebas, hedonis, serba mewah, kemudian pendidikan kita juga pendidikan yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan konsepsi pendidikan, di mana tujuan pendidikan sekarang itu hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dalam konteks bisa bersaing dalam kehidupan dunia, tanpa mampu menyandingkan kepada kita membentuk saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam yang memahami bahwa kita adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tugas utama. Satu, sebagai khalifah di bumi, sebagai wakil Allah yang mengatur dunia ini. Yang kedua, sebagai hamba Allah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dua perkara inilah yang menjadi hal yang menjadi tugas kita, dan ini tidak mampu ditelurkan, tidak mampu dikeluarkan dari output pendidikan yang ada hari ini. Kenapa? Karena pendidikan hari ini cenderung sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian menurut Imam Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul surat ini adalah di mana ketika itu Nabi SAW sedang duduk dan di hadapannya ada sebuah batu, maka beliau bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan itu akan datang dan masuk di dalamnya, lalu mengusirnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surah Alam Nasrah laka sadrak ini sampai selesai. Dengan termasuk juga firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini perkara yang paling penting. Makanya aneh ketika ada manusia yang putus asa dari rahmat Allah, padahal Allah sudah menjamin setiap kesulitan itu akan digandeng dengan dua kemudahan. Satu kesulitan itu akan digandeng dengan dua kemudahan. Bahkan para mufassir menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kisah seorang bayi. Bayi itu ketika berada di dalam perut ibunya, dia makan hanya menggunakan tali pusatnya. Tapi ketika dia keluar dari perut ibunya, diputus tali pusatnya, maka Allah berikan kemudahan melalui apa? Melalui mulutnya, melalui pengeluaran melalui anusnya, pengeluaran melalui kemaluannya. Allah berikan penglihatan, Allah berikan mulut yang bisa berbicara, Allah berikan telinga yang bisa mendengar, dan itu sebagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesulit-sulitnya kehidupan manusia, pasti di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Hatta kesulitan itu berkelanjutan. Contoh, kalau bahasa kita mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga kena cat lagi, itu kan menunjukkan bahwa kesulitan yang begitu bertubi-tubi. Tapi di antara kesulitan yang bertubi-tubi itu pun ada kebaikan, ada pertolongan Allah. Bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam itu diceritakan kepada kita peristiwa beliau, bagaimana ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan rasa tenang ke dalam hatinya. Ujian yang begitu berat pun kalau hati kita tenang, insya Allah ujian itu akan gampang dan mudah untuk kita lewatin. Berbeda halnya kalau ujian itu ringan namun hati kita berat, maka seringan apapun ujian akan terasa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ayat. Ayat pertama, Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ayat ini dimunculkan, diawali dengan hamzah istifham, kalimat pertanyaan. Kalimat tanya ini ketika diiringi dengan nafi, lam, lam ini bentuk nafi yang sifatnya berkelanjutan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata lam, berarti bentuk peniadaannya itu berkelanjutan. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Itu siapa? Dada Nabiullah Muhammad SAW. Maka memberikan sebuah takrir atau penguatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang disebutkan dalam bentuk nafi, tujuannya adalah untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga awal dari kalimat alam nasrah itu menunjukkan bahwa penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberikan kelapangan. Dan ini sebuah kepastian, pentaukidan kalau dalam bahasa nahwunya ada penegasan. Ditegaskan ulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ini bukan main-main. Perkara Allah melapangkan dada Rasulullah SAW ini bukan perkara main-main. Karena bayangkan posisi Rasulullah SAW, kata para ulama, ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu munculnya surah Al-Alaq ayat 1-5,
itu Rasulullah SAW itu galaunya luar biasa. Kenapa? Seolah-olah Allah menimpakan beban akan dunia ini kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, seperti yang pernah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain sifatnya adalah sifat lokal, ya, berdasarkan tempat dan sesuai zamannya, kecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Muhammad SAW itu sifatnya global, nabi yang mencakup seluruh alam. Sehingga Nabi Muhammad SAW paham betul ketika dia menerima wahyu Allah, artinya Allah sedang menitipkan dunia ini secara keseluruhan kepada Rasulullah SAW. Maka beratnya luar biasa. Namun ayat ini memberikan semacam penegasan, memberikan semacam jawaban bahwa seberat apapun tanggung jawab itu, Allah akan berikan keringanan. Dan ini taukid yang begitu tegas tentang penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan atas beban yang diberikan, yaitu tanggung jawab terhadap dunia. Sama seperti kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan alaisallahu bi'a'lama bis-sakirin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ini untuk menyatakan bahwa bagaimana bentuk penegasan. Kenapa? Ada huruf alif istifham, di setelahnya itu ada huruf penafian. Setelah pertanyaan ada nafi, ini menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah kalimat tegas, bukan kalimat main-main. Menurut Az-Zuhaili, orang-orang Arab menggunakan istilah dada yang lapang atau besar itu untuk mengungkapkan sifat al-hilmi wal quwwah, lemah lembut dan kuat. Ya, ini kinayah dari sifat gembira, senang dan lega. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nasrah laka sadrak, untuk kalian, untukmu sadrak, ya, hati yang lapang, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan sebuah kabar, di balik kesulitan itu akan ada satu kegembiraan, satu sifat yang lega, satu sifat yang menenangkan. Khitab atau seruan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, sehingga ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah melapangkan dan meluaskan hati Rasulullah SAW. Yang artinya bahwa tidaklah Allah telah melapangkan dan meluaskan dada Muhammad sehingga leluasa menyampaikan kebenaran dan berdakwah kepada makhluk dengan hikmah, iman, dan kenabian. Memang perkara ini perkara penting, Pak. Dalam perkara dakwah, itu kalau hati kita nggak lapang, nggak tenang, itu kita nggak akan berani menyampaikan. Kalau hati kita itu tersandra oleh apa? Contoh, ada orang yang bekerja, dia nggak akan berani menyampaikan kepada bosnya tentang kebenaran. Kenapa? Tersandra. Dia akan berani menyampaikan kalau dia kapan? Lapang. Makanya kemarin waktu kita dialog sama Pak Reza, itu kan Pak Reza menceritakan kepada orang-orang yang kita ruqyah, itu lebih gampang kita menyampaikan. Kenapa? Dia yang tersandar dengan kita, bukan kita yang tersandar dengan dia. Tapi kepada orang-orang yang biasa, yang kita punya keterikatan, punya kepentingan, maka akan ada ketakutan untuk menyampaikan kebenaran. Maka dari sini bisa kita pelajari bahwa bagi seorang muslim yang ingin menyampaikan kebenaran, hal yang pertama harus dilepaskan dia adalah keterikatan kepada makhluk sehingga dia lapang menyampaikan kebenaran. Melepaskan diri dari kepentingan kepada makhluk agar dia mampu menyampaikan kebenaran secara mutlak. Kalau sudah hati lapang, begitu juga kan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam lapang hatinya ketika menyampaikan berita kebenaran kepada Fir'aun. Yang awalnya dia agak sedikit galau, seketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya membersamai dia itu Harun saudaranya. Kenapa galau? Karena memang lisannya agak bermasalah.
Maka didampingkan oleh Allah Subhanahu wa taala Harun sehingga makin memperluas hatinya. Sehingga terlalu mudah dia menyampaikan kebenaran kepada Musa, walaupun kondisinya Musa ketika itu adalah pemimpin tertinggi dari kaumnya. Fir'aun itu adalah pemimpin tertinggi dari kaumnya, sementara Musa alaihissalam itu hanya orang yang sekedar pada masa itu adalah orang yang kalau di kasta kehidupan manusianya nggak sebanding dengan Fir'aun. Tapi karena hatinya sudah lapang, maka Musa berani menyampaikan. Begitu pula Rasulullah SAW. Karena hatinya dilapangkan oleh Allah, dia nggak akan gentar. Walaupun ancaman dihadapinya, tantangan dihadapinya, rayuan, bahkan ancaman dihadapinya, Rasulullah SAW tidak sedikit pun merasa lemah. Kenapa? Karena sudah ada kelegaan di dalam hatinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa yang menjadi backingan Rasulullah SAW, yang menjadi pelindung Rasulullah SAW itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang ini harus menjadi pembelajaran bagi kita kaum muslimin. Kita hari ini mengatakan beriman kepada Allah tapi belum merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak merasa dilindungi oleh Allah? Karena memang kita sendiri tidak menyandarkan perlindungan itu kepada Allah. Rata-rata di antara kita masih mencari perlindungan selain perlindungan Allah. Ada sebagian ulama lain mengatakan bahwa konsep kelapangan yang dimaksud oleh Allah di dalam Quran surat Al-Nasr ayat 1 tadi, bahwa Allah melapangkan dada Rasulullah SAW dengan tauhid, dengan konsepsi keyakinan tunggal kepada Allah. Tidak lagi Rasulullah SAW itu bersandar kepada makhluk, ya. Tidak lagi Rasulullah SAW itu punya kepentingan kepada makhluk. Satu-satunya kepentingan Rasulullah SAW adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi titik krusial dari dakwahnya Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu selalu menginginkan perhatian Allah daripada perhatian makhluk. Ini yang tertuang di dalam tafsir surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 1 tadi. Ada pula yang mengatakan yang dilapangkan di dalam dada itu adalah untuk menerima pemahaman. Karena memang ayat-ayat Allah ini kadang-kadang akan sulit dipahami kecuali oleh hati-hati yang tertunjuki, oleh hati-hati yang lapang. Makanya kita temukan ada orang yang membaca ayat Allah bukan malah mendekat dia kepada Allah, bukan malah tunduk dia kepada Allah, tapi malah menjauh. Ada sebaliknya, ada orang yang dia membaca ayat Allah, makin dia baca makin bergetar hatinya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak merasa galau lagi. Sehingga apa yang disebut oleh para ulama ketika orang yang punya masalah itu salah satu obat hatinya adalah dengan cara membaca ayat Al-Quran. Ini dia dapatkan. Tapi sebaliknya orang-orang yang hatinya nggak lapang, kalau dia baca Al-Quran bukan makin lapang hatinya, makin tenang. Kenapa? Karena nggak sampai pemahaman Al-Quran itu. Hanya bacaan yang berlalu saja. Tidak jauh beda ketika dia membaca Quran. Sama kan seperti apa yang diceritakan Pak Reja dulu, bagaimana ada orang-orang yang memang punya kemampuan ruqyah, lapang hatinya menerima ayat itu, kemudian ketika dibacakan punya pengaruh kepada orang yang dibacakan. Tapi ada orang yang ribuan kali bahkan dia hafiz Quran, tapi membaca ayat itu tidak ada berkesan sama dia. Makanya saya pernah ketemu itu, ada hafiz Quran, seorang qori, tapi melakukan aktivitas perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak lapang hatinya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga diri untuk terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang disebutkan di awal itu tidak saling bertentangan sehingga harus dipilih salah satunya. Penafsiran itu saling melengkapi sehingga bisa diambil semuanya, bahwa
dada Rasulullah SAW dibuka dan dilapangkan untuk menerima iman, untuk menerima Islam, untuk menerima pengetahuan dan menerima semua perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan dengan penerimaan yang sempurna. Beda dengan kita kan, menerima ayat Allah itu kadang-kadang dengan ketidaksempurnaan. Kita berapa kali membaca surah Yasin misalnya, tidak sekalipun membekas. Kita membaca suratul Fatihah, tidak sekalipun membekas. Kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq, tidak sekalipun membekas. Bahwa surah An-Nas, Al-Falaq misalnya, surat perlindungan. Berkali-kali kita minta perlindungan kepada Allah, namun perlindungan itu semacam angin lalu. Kita masih mencari perlindungan lain selain perlindungan Allah. Yang pakai apa? Kalau di kampung-kampung itu pakai benang apa? Benang 3 warna sebagai pagar badan katanya. Padahal dia sudah membaca surat An-Nas, Al-Falaq. Harusnya itu sudah cukup itu. Kalau dia yakin saja sudah cukup itu. Surat An-Nas dan Al-Falaq itu sebagai perlindungan. Kenapa? Karena surat Al-Falaq misalnya itu sudah melingkupi seluruh kejahatan makhluk. Dan didetailkan Allah termasuk diantaranya kejahatan sihir, termasuk diantaranya kejahatan kedengkian orang, termasuk kejahatan malam. Surah An-Nas misalnya termasuk kejahatan yang muncul dari dalam diri berupa rasa was-was, baik karena godaan dari dalam maupun godaan dari luar. Sehingga kalau sudah itu rasanya sudah cukup perlindungan kalau dia betul-betul yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi tadi masalah yang jadi penting itu kita kadang-kadang tidak betul-betul paham, tidak betul-betul mengerti bahwa Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melindungi. Namun ada juga ulama yang menafsirkan surat Al-Falaq, surat An-Nasr ini ketika Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak, ini bermakna fisik, bahwa dada Nabi SAW itu dilapangkan, betul-betul lapang. Dalam artian bidang lah. Ada saja yang mengartikan begitu. Namun perkara itu bukanlah perkara yang harus kita pertentangkan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat kedua, wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Secara bahasa, kalimat al-wizrak itu berarti beban yang berat. Bisa juga berarti sebagai dosa. Disebut wizir karena dosa menjadi beban. Kenapa dosa itu disebut wizir? Karena memang dosa itu membebani. Contoh ya, bagi orang yang melakukan dosa dengan cara mengambil tanah saudaranya, barang sejengkal, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dipikulkan kepadanya tanah itu dalam 7 lapis bumi, dipikulkan ke pundaknya, sehingga kan dia menjadi beban. Atau dalam konsep lain, ya, dosa itu perkara yang akan memberatkan timbangan keburukan, sehingga menjadi beban yang akan bisa mengantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul ketika para ulama mengatakan dosa itu dianggap sebagai wizar, sebagai beban, karena memang tadi problemnya dosa itu akan menjadi perkara yang membebani kehidupan akhirat kita. Pada frase wa wada'na, kami lepaskan atau kami gugurkan atau kami batalkan, ini jelas-jelas memberi, sehingga benar-benar tidak kembali dan tidak ada, berarti diangkat dari Rasulullah SAW beban yang berat itu, yaitu dosa. Sehingga kalau ada orang yang menafsirkan kalimat al-wizr itu sebagai dosa, ini sejalan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu termasuk manusia yang maksum. Semua kesalahannya, semua bebannya, semua dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi tak pernah buat salah ya. Nabi itu pernah buat salah, namun langsung dikoreksi, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketemu ada 2 surat yang menunjukkan Nabi pernah buat salah. Asbabun nuzulnya itu Nabi pernah buat salah, langsung dikoreksi dan diperbaiki langsung oleh Allah. Apa itu? Surat At-Tahrim.
Ayat pertama dan surat Abasa. Abasa wa tawalla itu kan bentuk kesalahan Rasul yang ditegur langsung oleh Allah dan diperbaiki. Sehingga tak terhitung dosa. Beda dengan kita kan, buat salah kita kadang-kadang nggak sadar. Atau kadang-kadang sadar tapi nggak berubah. Kalau Rasul langsung berubah. Sehingga Nabi SAW dari awalnya menghadap kepada para petinggi Quraisy langsung berpindah menghadap Abdullah bin Ibnu Maktum, ya, yang seorang buta yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Itulah bentuk kemaksuman Nabi SAW. Namun tidak bisa dikatakan bahwa Nabi SAW berdosa karena itu, tidak. Ya. Kenapa? Karena langsung dilakukan proses perbaikan. Yang memperbaiki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Syekh Al-Zuhaili juga mengutip sebuah pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari ayat yang kedua ini adalah kami telah meringankan bagimu dari tanggung beban kenabian dan kerasulan. Bahwa kami telah memudahkan semua itu bagimu karena agar kamu menjadi ringan dalam menjalankannya. Maksudnya apa? Beban-beban kenabian yang itu sifatnya global tadi, itu walaupun berat, tapi ada hal-hal yang sifatnya diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal-hal yang diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW itu kan pernah berdoa kepada Allah, meminta agar Allah tidak menghisap Rasulullah SAW dengan hisapan yang berat. Karena ada perkara-perkara yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan berat untuk menjalankannya. Di antaranya adalah keadilan ketika menikah poligami. Kenapa hati Rasulullah SAW itu cenderung kepada Aisyah? Dari situ para ulama memberikan satu kesimpulan bahwa prinsipnya dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kenabian ada perkara-perkara yang memang diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Karena begitu luar biasanya tugas kenabian Rasulullah SAW. Hal senada dibukakan oleh Abu Bakar Az-Zairi yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Rasulullah SAW darinya dosa-dosa pada masa jahiliyah sebelum masa kenabian. Walaupun memang sebagian besar ulama mengatakan Rasulullah SAW itu tak pernah melakukan dosa apapun. Kenapa? Walaupun Rasulullah SAW itu hidup di zaman jahiliyah, Rasul tak pernah melakukan aktivitas-aktivitas orang-orang jahiliyah. Ketika jahiliyah berperang misalnya, Rasul tak pernah ikut berperang, kecuali menjadi orang-orang yang mengutip panah. Itu pernah ada satu riwayat mengatakan Rasul cuma ketika peperangan antara sukunya dengan suku yang lain, Rasul cuma terlibat bagian mengutip panah saja, nggak ada lebih. Kalaupun ini dianggap kesalahan, maka dari ayat ini menunjukkan bahwa perkara itu sudah dimaafkan. Namun sebagian besar ulama sepakat mengatakan bahwa Nabi SAW dari mulai kelahirannya sampai dia wafat itu tak melakukan dosa sama sekali. Ya. Kenapa? Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dengan turunnya ayat Al-Insyirah ayat kedua ini. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ketiga, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sifat dari beban tadi, wizar tadi menjadi beban yang memberatkan punggungnya. Allazi angkada zuhrak, yang memberatkan punggungnya. Menurut Al-Kanzi, penafsiran ayat ini bergantung dengan penafsiran ayat sebelumnya, bahwa jika al-wizr dimaknai sebagai dosa sebelum kenabian, maka akan memaknai hal ini sebagai kemuliaan Nabi SAW terhadap berbagai perkara yang telah dilakukan sebelum kenabian. Sebab tidak ada nas yang mengharamkan perbuatan tersebut ketika perbuatan itu diharamkan atas beliau setelah kenabian. Ya. Artinya memang gini Pak, prinsipnya kadang-kadang kita kalau sudah pernah buat kesalahan, untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, rasanya kan beban itu. Kalau kita pernah melakukan satu hal, kenapa kita dakwah kepada keluarga itu paling berat? Karena keluarga tahu betul di mana kesalahan kita, di mana bobot kita. Walaupun harusnya dalam konsep pernikahan misalnya, seorang istri itu kalau suami mengajarkan kebaikan, walaupun suaminya itu bermasalah,
maka taat kepada perintah yang benar tadi adalah kewajiban. Tapi kan jadi masalah kadang-kadang begitu. Alah bang, sok kali kau ngajarin aku tahunya belang kau. Aku tahu di mana kesalahan kau dulu. Aku tahu kau dulu pemabuk. Aku tahu dulu kau begini. Tahu kau dulu begitu. Kan begitu kadang-kadang jadi masalah. Sehingga kadang-kadang menjadikan kita yang sudah hijrah ini berat untuk ngasih tahu keluarga. Maka sama juga sifat kemanusiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan di dalam surah An-Nasr ini bahwa sifat itu jangan dijadikan beban, bahwa yang harus dilakukan adalah fokus pada hari ini, sampaikan aja kebenaran, terlepas masa lalu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masa lalunya sudah diampuni, kalau kita memang belum, tapi berharap kita dengan memperbanyak amal soleh, amal-amal salah kita yang lama itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kita dengan memperbanyak dakwah mengajak kepada kebaikan, kesalahan-kesalahan kita yang dulu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi problemnya kadang-kadang kalau kita tahu kita pernah buat salah, berat kali kita menyampaikan kebenaran. Takut pula sampaikan nanti kawan mengungkit masa lalu awak lagi. Ya kan begitu. Makanya ayat ini sebenarnya memberikan semacam jawaban kepada kita yang merasa pernah punya masa lalu kelam, kemudian sekarang hijrah, berubah, maka masa lalu kelam itu jangan jadi penghambat. Lapangkan dadamu. Kenapa? Karena kembali kepada ayat pertama tadi, munculkan tauhidmu, munculkan keyakinan kepada Allah, munculkan kesandaranmu kepada Allah. Lepaskan bahwa niatmu menyampaikan kebenaran agar orang itu mengikuti kebenaran, enggak. Tapi niatkan ketika kau menyampaikan kebenaran karena kau sedang membangun ketaatan kepada Allah. Terlepas dia mau menerima atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita cuma urusan menyampaikan saja. Fadzakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan, engkau itu hanya pemberi peringatan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warfa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ini kepada Rasulullah SAW. Bahwa nama Rasulullah SAW diletakkan dalam posisi yang amat sangat tinggi, yang tidak ada tandingan dan yang mampu menyamai dengan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW ketika disebut, sampai kadang-kadang ada orang yang salah paham ketika, terutama orang-orang non-muslim, ketika kita lihat kaligrafi itu kalimat Allah disandingkan dengan kalimat Rasulullah SAW, seolah-olah nilainya setara, padahal memang berada di bawah. Namun keberadaan Rasulullah SAW itu berada di atas semua makhluk, sehingga memunculkan statement dari kalangan ulama yang itu memang ada sebagian mengatakan itu hadis, ada sebagian mengatakan tidak, ya. Yang mengatakan bahwa terutama terjadi di kalangan sufi, ya, tasawuf, di mana Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, kalau bukan karena kau Muhammad tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Namun wallahu alam, ya, kami belum mendapatkan semacam informasi apakah itu betul-betul hadis atau bukan. Tapi setahu kami itu cenderungnya bukan. Cenderungnya itu sebuah, kalaupun hadis yang lemah. Namun wallahu alam, ya, kami sendiri masih proses mencari tahu, mendalami. Apa yang dijelaskan oleh hadis dari Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Atani Jibril, telah datang Jibril kepadaku, faqala, dan berkata, Inna Rabbi wa Rabbaka, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, yaqulu, berfirman, kaifa rafa'tu zikrak, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu wahai Muhammad? Qal, berkata wallahu a'lam, berkata Rasulullah SAW, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Faqal, maka berkata Jibril, idza zukirta ma'i, bila
mana namaku disebut, maka namamu pula disebut. Ini kenapa kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid didampingi oleh syahadat Rasul. Menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW. Itu saking tingginya nama Rasulullah SAW. Imam Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan atau mengangkat sebutan nama Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. Maka tiada seorang pun khatib yang tidak membaca syahadat dan yang tidak mengajarkan salawat melainkan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya tidak akan sah seorang khatib yang berkhutbah di mimbar dan tidak akan sah seseorang yang melaksanakan sholat kecuali dia mengucapkan syahadat tauhid bersamaan dengan syahadat Rasul. Itulah saking tingginya kedudukan nama Rasulullah SAW sesuai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Asr ayat keempat ini. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Karena itu sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini yaitu kalimat inna ma'al usri yusra, kesempitan atau kesulitan itu selalu didampingi dengan kemudahan, yaitu kelapangan dan kecukupan. Dari sini terdapat janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap kesulitan yang ada itu selalu didampingi oleh kemudahan. Setiap keberatan itu akan ada didampingi oleh yang namanya keringanan, dan setiap kesukaran akan ada kelapangan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penegasan itu diulang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ke-6. Artinya ayat ini memberikan semacam gambaran kepada kita bahwa seberat-beratnya hidup kita itu Allah menjanjikan akan memberikan kelapangan. Allah akan memberikan jalan atas setiap masalah. Di ayat yang lain kita pernah sering ketemu dengan ayat 1000 dinar kan. Salah satu ayat 1000 dinar pada kalimat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Di ayat berikutnya Allah katakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak terkira, dan Allah akan mencukupkan mereka. Fahuwa hasbuh, kata Allah, maka Allah akan cukupkan. Jadi firman Allah di Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat ke-8 ini memberikan semacam pembelajaran kepada kita. Apa pembelajarannya? Pertama, ya, berbagai kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW berupa kenikmatan pertama adalah dilapangkan dadanya, sebagaimana dijelaskan oleh mufassir di dalam penjelasan-penjelasan yang ada. Yang kedua, dilapangkannya dada manusia karena menerima Islam. Artinya kalau ingin mendapatkan kelapangan itu dengan Islam. Kenapa? Karena jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam itu termaktub setiap penjelasan atas segala perkara. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini tibyanan likulli syai', menjelaskan segala perkara, segala sesuatu. Sehingga setiap persoalan itu ada kuncinya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari surah ini, bahwa dosa itu akan menjadi beban yang akan memberatkan manusia baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau kita pernah punya kesalahan sama seseorang, maka itu akan menjadi sebab kita itu tak lagi mampu menegakkan kepala kita di hadapan dia. Kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, maka menyebabkan kita tak lagi mampu, kita akan berani berdiri kokoh, kecuali memang kita tak punya malu. Ya. Tapi kalau orang yang masih punya akal yang waras, kalau dia punya kesalahan, maka nggak akan berani, dia bisa berani tegak ngomongnya. Itu kepada manusia, konon lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dosa itu akan jadi beban betul, baik kepada manusia, lebih-lebih kepada. Kemudian pelajaran keempat apa yang bisa kita ambil? Adanya kemudahan setelah kesulitan, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua ayatnya, yaitu surah ayat ke-5 dan ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian pelajaran kelima, Allah tidak akan pernah membiarkan waktu senggang terlalu lama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, fa iza faraqta fansab. Orang-orang yang beriman itu kalau selesai satu persoalan, maka dia akan segera menyelesaikan persoalan yang lain. Jadi nggak ada waktu yang terbuang. Selesai satu perkara, dia akan melanjutkan perkara yang lain. Selesai satu pembelajaran, dia akan mengejar pembelajaran yang lain. Selesai melakukan satu kebaikan, dia akan kejar kebaikan yang lain. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu paham betul waktu itu bukanlah perkara yang boleh menyebabkan dia menyia-nyiakan keadaan. Waktu itu tidaklah menyebabkan dia boleh berleha-leha. Kenapa? Karena waktu yang dimilikinya itu singkat. Yang keenam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala manusia, hanya kepada Allah manusia wajib berharap dan bertawakal untuk menyelesaikan setiap urusan. Kalau dia punya masalah, maka sebagaimana anjuran para ulama, hamparkan sajadah, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar di mana tidak ada jalan keluar lain yang bisa kita harapkan. Kita ingat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam itu ketika menyandarkan pertolongan itu hanya kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan tanpa harus bersandar kepada apapun. Pernah kami sampaikan di sini kan, bahwa Nabi Musa itu melemparkan tongkatnya karena dia ingin berharap pertolongan dari Allah, sehingga Allah rubah tongkat itu menjadi ular yang bisa memakan ular-ular penjara Fir'aun. Nabi Musa melemparkan tongkatnya karena dia ingin bersandar kepada Allah, maka Allah jadikan lemparan tongkat itu membelah lautan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu menolong, yang mampu memberikan kemudahan. Ketujuh, pelajaran yang bisa kita ambil atau yang terakhir adalah pentingnya melapangkan dada dalam mengemban Islam. Pentingnya sebagaimana dipaparkan di antara kepentingan melapangkan dada Rasulullah SAW juga agar beliau kuat mengemban tugas-tugas dakwah dalam dakwah Islam ini yang cukup berat. Artinya kita menyampaikan kebenaran itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali hati kita dilapangkan oleh Allah. Dan bagaimana melapangkannya? Dengan menyandarkan sikap tauhid kita hanya kepada Allah. Ya. Kalau dalam bahasanya teman-teman tabligh, mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran ilah. Kalau bahasanya teman-teman Syekh Taki, itu dengan konsep fikrul mustanir, pemikiran yang cemerlang, di mana menyadari bahwa diri kita adalah makhluk, kita butuh koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kami syarahkan dari kitab Tafsir Al-Wa'i surah Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan atau dikoreksi dari apa yang kami sampaikan, kami persilakan. Atau boleh juga pembahasan di luar ini. Silakan.